Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Sobi, selamat datang di Join Talks Just on Indibis. Tema kita pada hari ini adalah digitalisasi pembelajaran di sekolah dengan pijar sekolah. Bersama saya Lela Dewi Tami, dan hari ini saya ditemani oleh salah satu pengguna pijar nih, yaitu dengan Ibu siapa? Ibu perkenalkan diri? Ibu Roro. Ibu Roro. Oke, halo, selamat pagi Ibu Roro. Selamat pagi Kak Lala. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Roro ini nanti yang akan kasih kita tentang pengalaman penggunaan pijar sekolah di SMA Muhammadiyah 9 ya? Iya, 9 Kota Bekasi. Kota Bekasi. Dari informasi yang saya dapat nih Bu, dari SMA Muhammadiyah 9 ini kan udah 2 tahun nih berlangganan pijar ya. Nah, pengalamannya seperti apa sih Bu selama 2 tahun ini udah menggunakan pijar untuk ujian, untuk kegiatan sekolah, belajar mengajarnya seperti apa? Baik. Pengalaman kami 2 tahun, sebenarnya ini menjelang 3 tahun ya Kak ya? Menjelang 3 tahun ya? 3 Dari 2000? Beri mundur 2022 berarti? Ya, 2022. Oke. Baik, pengalaman kami ini adalah aplikasi pertama sebenarnya. Aplikasi pertama? Iya, di era digital ini sangat membantu kami. Kalau kita pakai paper ya bisa pakai paper untuk membagikan LJ, misalnya gambar soal gitu ya. Kalau dengan aplikasi pijar ini, waktu yang digunakan untuk mengerjakan 40 menit, pakai 40 menit dengan baik. Berarti efisiensi waktu banget ya Bu ya? Efisiensi waktu banget. Selain itu yang kedua, kami jadi lebih hemat ya. Lebih hemat. Kan kalau paper berarti kan pengeluaran budget ya. Oke, betul ya Bu. Jadi lebih gede ya pengeluarannya untuk kalau di budget handphone kan anak-anak sekarang pasti semua pegang handphone, betul. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak di kami ada beberapa yang tidak diperbolehkan menggunakan handphone, itu boleh pakai laptop masing-masing. Oh, berarti ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop ya Ibu ya. Oke. Bagaimana sih Bu manfaat yang dirasakan setelah 2 tahun pakai pijar nih Bu, dari pihak sekolah, mungkin dari guru, dari Ibu sendiri, atau dari para siswa dan orang tua ya, bahkan manfaat yang didapatkan oleh mereka itu bagaimana sih Bu dalam 2 tahun pakai pijar ini? Kalau untuk guru ya kami kan membuat soal ya Kak ya. Betul. Kita masukkan ke Excel, Excel baru dimasukkan ke aplikasi pijar sekolah, betul. Itu sangat membantunya, di mana tampilannya itu enak. Dan sesuai dengan harapan guru-guru, misalnya ada gambar gitu ya, atau ada kayak seperti matematika itu kan bukan huruf ya, gambar gitu, gambar matematika, tapi sepertinya agak kesulitan tuh di pelajaran-pelajaran matematika atau fisika, kimia itu dengan aplikasi pijar itu apa yang guru harapkan dengan soal tersebut sama dengan hasilnya yang diperhatikan oleh siswa ya, dilihat di layar itu sama. Kemudian jarang ada soal-soal yang misalnya harusnya nomor sekian nih loncat ke nomor berapa gitu, loncat sendiri ya, beracakan ya Bu ya. Ya kalau dari siswa belum ada kendala apa sih dari siswa yang mengerjakan aja. Jadi selama ini belum ada gangguan masal atau kayak kesulitan login seperti apa, belum ada ya. Oke, dari orang tua ikut memantau Bu di aplikasi pijar sendiri tentang kehadiran siswa atau nilai-nilai? Kalau nilai nanti kan, itu berkaitan dengan nilai ya Kak ya. Kalau kita pakai paper berarti kan kita ada waktu untuk mengkoreksi ya. Betul. Nah ini udah langsung ada hasilnya. Udah langsung sistem ya. Itu sebenarnya yang didapatkan keuntungan buat guru ya. Iya betul. Koreksi tapi dan untuk koreksinya buat guru-guru tetap ada ya. Koreksi gitu. Jadi tadi tetap ada tapi koreksinya udah langsung sistem ya, otomatis. Ya itu yang dirasakan paling enak sama Bapak Ibu guru. Ada perubahan nggak sih Bu dari sebelum pakai pijar dan setelah pakai pijar dalam mungkin peningkatan atau perubahan akademis dari siswa sendiri gitu Bu? Baik. Perubahan akademis itu kalau perubahan akademis yang paling menonjol itu kan tergantung anak ya Kak ya. Nah, di era digital ini bagaimana dia bisa arif digital gitu. Tapi dengan saya menggunakan pijar, itu kita pakai sistem outblock ya. Nah, jadi dia tidak bisa pada saat handphonenya digunakan untuk mengisi, tidak bisa ada aplikasi lain yang baru gitu. Notifikasi lain. Nah, itu dengan sendirinya kan
mati. Jadi Iya. artinya dia tidak ada kesempatan untuk mencontek Contek. melalui aplikasi yang lain atau bikin grup dengan temannya atau chatting temannya, Chatting-chattingan nggak ya. bisa. Jadi dia hanya fokus satu aja. Nah, itu adalah cara kami bagaimana anak tersebut percaya sama dirinya sendiri, bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan bagaimana dia mempersiapkan Untuk ujian, betul. bisa biar bisa Betul, fokus, iya. lebih fokus ya. Mungkin di awal agak kerepotan ya, karena banyak anak yang tiba-tiba Ya, terisolir ya. terisolir, betul. Kemudian mereka akan pergi ke kami menyediakan ruangan itu di SMA Muhammadiyah itu ada ruangan untuk server gitu ya, betul. untuk teknisi ada di sana dan komputer. Mereka akan emang pertama sih antri. Oh, banyak ya yang salir. Karena mereka berpikir pasti nggak apa-apa nih gitu kan. Yang penting kita tenang aja nyontek. Ternyata tidak bisa. Dan akhirnya hari keduanya kami sudah aman, rapi. Anak-anak alhamdulillah satu handphone mereka fokus untuk ujian tanpa membuka aplikasi atau ada notifikasi lain. Oke, berarti ya alhamdulillah udah siswa udah benar-benar real ya ujiannya ya. Itu bisa mungkin bagi siswa aduh gitu ya. Tapi bagi kami itulah cara kami menyayangi mereka gitu kan, dengan cara menjadi dirinya sendiri, percaya diri. Oke, berarti udah nilai-nilai pun jadi real, jadi siswa bisa belajar lebih giat ya karena untuk persiapan ujian. Nilai ujian itu bukan nilai yang paling utama. Yang pertama di SMA Muhammadiyah adalah nilai sikap. Nilai sikap, walaupun misalnya kayak nilai matematika 90, tapi sikapnya minus, maka kami mohon maaf. Oh iya. Nilai sikap tuh dari mana ya? Nilai sikap dari keseharian. Dari keseharian, dari bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia kesantunan dia terhadap kami, guru, dan sesama teman. Yang pertama. Yang kedua, nilai bagaimana dia proses di kelas. Kalau sedang ulangan kan bisa saja yang depannya pintar, iya, kirinya pintar. Tapi kalau panggil-panggil pada saat dia real belajar gitu kan, memperhatikan guru, bagaimana komunikasi dengan guru, apa yang disampaikan guru dia tanggapin, kemudian pertanyaannya tidak jauh dari apa yang guru sampaikan, anak tersebut baru sedang fokus terhadap gurunya. Dan insya Allah itulah yang menjadi nilai kami. Nilai plusnya untuk sikapnya ya. Justru ya. Nilai pada saat akademiknya itu. Misalnya guru menjelaskan tentang apa. Anaknya misalnya coba siapa yang mau ke depan. Itulah nilai sebenarnya. Proses pembelajaran. Iya betul. Kalau nilai ulangan kan, walaupun itu tetap ya jadi nilai asesmen kami, tapi itu tidak jadi utama. Kan kalau memang dia belum sesuai dengan KKM, kita ada remedial ya. Ya pengayaan lah ya. Pengayaan betul. Oke, jadi malah lebih nilai sikap yang diutamakan ya. Iya, nilai sikap. Jadi siswa aktif bertanya. Sekarang sih anak-anak udah pada pinter Kak. Iya, semua sudah ada di genggaman mereka. Yang kurang mungkin dari attitude-nya saja. Yang pertama kami ingin dari SMA Muhammadiyah anak-anaknya santun, baik, insya Allah kami punya misi dan dibuat terbiah. Apa itu? Dibuat terbiah ada di atas ilmu Kak. Di atas ilmu dulu baru Oke, bagus sih Ibu di situ. Bismillah ya Kak. Iya, karena emang anaknya sukses semua. Amin ya Allah, insya Allah. Karena emang adab tuh nomor 1 sih Ibu. Karena kan di lingkungan juga, nanti di pekerjaan juga adab yang dilihat. Di SMA Muhammadiyah 9 ini tuh, apakah fitur-fitur yang sudah disediakan oleh pijar sekolah ini cukup memadai untuk seluruh kegiatan belajar mengajarnya gitu, atau apakah ada kekurangan atau memang sudah sangat-sangat lengkap gitu di sekolah? Sama yang kita gunakan pada kegiatan asesmen ya, ujian itu tidak kekurangan Kak, alhamdulillah gitu ya. Yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Tapi mungkin jika boleh nih Ibu. Lain bukan cuma untuk ujian nih. Boleh. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Kan sekarang guru-guru muda tuh kreatif Kak. Betul. Ya, ada bikin tebak kata gitu kan. Kata-kata gitu ya. Pakai aplikasi lain. Nah, gimana kalau bisa dipijar itu ada juga bukan hanya untuk ujian tapi untuk kegiatan pembelajarannya. Jadi kita tinggal pakai aja nih. Betul. Jadi kayak kreasi untuk pembelajaran ya Ibu ya, nggak hanya soal atau ujian. Jadi kita cukup satu pakai pijar aja untuk semuanya. Gitu kan. Oke, bisa. Kayak kuis, teka-teki, seperti itu ya. Oke, tapi itu cukup masukan untuk pijar. Nah, bagaimana sih Ibu pijar sekolah ini tuh membantu
dalam mempersiapkan siswa untuk ujian ataupun tugas besarnya di sekolahan, apakah lebih efektif atau malah lebih merepotkan atau seperti apa? Lebih efektif, lebih Efektif alhamdulillah ya. nyaman dari segi biaya, segi waktu, kemudian kami sih sekarang ujiannya belum pernah mencoba essay ya, masih pilihan ganda Masih aja. pilihan ganda semua ya, Iya, berarti. masih pilihan ganda semua. Tapi menurut saya untuk mulai persiapan sampai akhir ya, sampai input nilai sangat cepat sekali. Biasanya kan kita butuh waktu koreksi 1 minggu gitu ya. Untuk koreksi aja 1 minggu ya Bu ya? Oke. Karena kan setiap kelas kan 36 kali 12 kelas, bayangkan Kak. Tapi kalau dengan ini kan langsung surat gitu. Nanti kita tinggal masukkan beberapa poin untuk penilaiannya lagi. Jadi lebih efisiensi waktu, sangat efisiensi biaya banget ya Bu. Oke, dan anak-anak ya tadi nyaman. Kita kan kalaupun misalnya biasanya biayanya tidak biayanya bagus gitu. Kemudian waktunya bagus, tapi anak-anak melihatnya nggak nyaman gitu kan? Betul. Kami juga mungkin tidak akan pakai, tapi kan ketiga-tiganya diuntungkan Kak. Oke, berarti siswa pun juga nyaman ya Bu pakai pijar sekolah, nggak sangat repot untuk kayak buka website segala macam ya. Di handphone apapun bisa akses. Oke. Alhamdulillah. Nah, dari sekolah ini dia sangat-sangat efektif ya Bu ya, sangat menunjang membantu menunjang kegiatan berjalan mengajar ya. Dan siswa, guru sekolah dan orang tua pun terbantu lah ya Bu untuk karena kegiatan mengajar kalau ujian sudah free Kak. Free maksudnya Ibu? Sudah tidak ada pembayaran lagi. Jadi kita udah cover semuanya. Oh gitu. Jadi orang tua mau ujian silahkan ujian. Oke, udah nggak ada. Udah nggak usah sibuk-sibuk mengeluarkan biaya ujian. Oh, oke. Udah ujiannya gratis, lebih efektif, enak untuk anak-anak. Kemudian gurunya juga terbantu. Oke, untuk penilaiannya juga ya. Terutama itu koreksinya karena yang wasting time koreksinya sih Bu ya. Betul. Sangat menarik banget ya Bu obrolan kita tentang hari ini. Nah mungkin terakhir ini Bu dari Ibu sendiri atau si Muhammadiyah 9 ada harapan nggak Bu untuk pijar sekolah? Harapan untuk pijar sekolah ya. Betul. Walaupun menurut saya sudah perfect ya untuk saat ini ya. Udah perfect ya. Karena tidak ada kendala Kak. Tapi untuk harapannya adalah semoga pijar menjadi aplikasi untuk semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke. Mungkin lebih baik fiturnya ya. Fiturnya. Oke. Sayang sekali nih Ibu, waktu ngobrol kita hari ini sudah berakhir. Mungkin dari teman-teman Join Talks yang khususnya para pengguna pijar dapat menceritakan bagaimana pengalaman penggunaan pijar selama di sekolahan, baik dari sekolah atau dari siswa atau bahkan orang tua. Bisa langsung komentar di bawah ini ya. Terima kasih Sumpah Ibu Roro. Sama-sama Kak, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama Ibu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya Sobis. Dadah.